Ya masih di 107.7 FM Suara Penadaman Islam Jakarta Cerdas menginspirasi. Mitra JC balik lagi bersama Bobi Khalid. Tadi kalau misalkan Bang Bobi Khalid sama Bang Topik yang membahas tentang perkataan yang baik dapat membantu kesehatan. Nah maka di kesempatan pagi hari ini Bobi Khalid bersama narasumber kita yaitu Ustadz Kuswoyo SC membahas tentang menyikapi penyakit menular melalui gerakan komunitas. Nah, Mitra Jizi, karena memang pada bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini ya kita dikhawatirkan, dicemaskan oleh sesuatu penyakit menular, ya namanya virus corona. Dan tentunya ini merupakan ya sebuah momok mungkin ya yang membuat kita menjadi panik, membuat kita borong yang nggak perlu sebenarnya, tapi karena sudah kadung kali ya, nah akhirnya terjadilah ya kita membuang sesuatu yang percuma. Padahal misalkan kita melihat berbagai macam penyakit atau berbagai macam virus, justru lebih banyak penyakit-penyakit lainnya yang sebenarnya lebih berbahaya juga. Nah maka di kesempatan pagi hari ini Mitra JC Bobi Khalid bersama Ustadz Kuswoyo akan membahas tentang menyikapi penyakit menular melalui gerakan komunitas. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Ustadz Kuswoyo sudah hadir di ruang siar kita. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ustadz Kuswoyo mungkin ingin menyapa terlebih dahulu Mitra JC, sekaligus tentunya ingin berkenalan dengan Ustadz Kuswoyo sebagai apa nih di kesempatan pagi hari ini berbincang bersama kita di Radio JC 107.7 FM. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Bobi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra JIC. Perkenalkan nama saya Kuswoyo. Saya di sini sebagai Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Jakarta Utara dan juga sebagai pengampu programmer penanggulangan tuberkulosis di Jakarta Utara. Jadi kami di sini coba bekerja sama dan menyampaikan bahwa kondisi-kondisi yang berkembang sekarang ini terkait masalah penyakit menular, salah satunya itu tadi corona, Mas, yang memang dampaknya sangat luar biasa ya, dan juga penyakit-penyakit menular lain yang tidak kalah berbahayanya. Maka nanti coba kita akan sampaikan bahwa ada beberapa poin-poin penting seperti tadi itu, orang belanja yang tidak perlu, akhirnya harga masker pun mahal, padahal masker itu penting, tapi nggak penting juga sih kalau misalkan kita itu nggak sakit sebetulnya. Makanya terima kasih kepada Radio JIC yang sudah memberikan kesempatan untuk kami menyampaikan bahwa berapa teman-teman yang ada di lapangan. Terima kasih. Iya, jadi tentunya sampai saya sempat cari masker tuh. Niatnya memang mau ke rumah sakit, tapi ketika cari di supermarket gitu, swalayan habis gitu ya. Lalu saya cari di apotek juga nggak ada. Saya tanya stoknya udah habis berapa lama nih Mbak? 2 minggu. Nah, jadi tentunya ya akhirnya yang justru butuh ya jadi nggak kebagian, karena memang gitu tadi, karena memang ada beberapa masyarakat yang memborong sesuatu yang karena mungkin panik ya. Nah, maka perlunya kita mendiskusikan ini Mitra JC agar kita lebih memahami ya Ustaz ya tentang penyakit-penyakit lainnya yang justru lebih berbahaya dan menyikapi tentang penyakit corona ini seperti apa. Agar kita dapat melangkah dengan pasti dan benar dan tidak terjadi kegaduhan ataupun kepanikan lainnya. Nah, Mitra JC, selama beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang menyikapi penyakit menular melalui gerakan komunitas, dan tentunya di kesempatan pagi hari ini Mitra JC jangan kemana-mana, kita akan lanjut kembali dengan isi dan juga dengan pembahasan lebih rinci lagi tentang menyikapi penyakit menular melalui gerakan komunitas. Seperti apa sih langkah-langkahnya dan bagaimana tindakan-tindakan preventif yang harus kita lakukan Ustaz untuk menghadapi penyakit-penyakit atau isu-isu yang berkembang tentang sebuah virus yang mematikan. Jadi Mitra jangan kemana-mana, tetap 107.7 FM. Nah, gitu Ustaz. Siap.
itu aja. Bukan dulu Siap. Kalau biasanya apa saja ini Mas Bobi, kira-kira yang biasa jadi pembahasan di radio JIC? Biasanya. Oh biasa. Daily programnya biasanya. Ada juga kayak kesehatan gini, itu hari Jumat pagi jam 9 sampai jam 10 bincang sehat namanya. Kalau pagi ya tadi kita bincang pagi sama Bang Topik. Biasa saya sendiri karena kan beliau PPL. Oh, PPL. Terus ada program QLM Life Management hari Kamis. Ada program Cordoba juga hari Kamis, sejarah hari Islam, kajian sorban umat sore saat Agus Handoko. Oh iya yang MUI. Ya MUI ya, betul. Salah satu senior saya itu. Oh iya, dosen saya itu. Terus Ustaz ini Pipok Jalu tuh yang MUI juga, dia saya lupa lagi. Dia di penyuluh, ketua penyuluh Jakarta Utara. Oh iya. Nah itulah pokoknya. Itu setiap hari Kamis juga. Lalu program Teladan Muslimah itu yang ngasih Bunda Fatia Selasa malam. Senin ya sama sih, setiap hari itu aja. Sore malam ada program inspirasi malam. Inspirasi malam. Itu kita sampai jam 11 malam aja sih. Dulu sampai jam 12. Sampai pagi. Enggak tahu sampai pagi apa. Tapi emang sampai jam 11. Lebih malam ya. Jam 11 lah. Kalau kan memang ada mesin ya. Dan alhamdulillah ya, berarti lama juga ya eksisnya JIC ini ya. Alhamdulillah ya. Karena memang disokong oleh PBD ya. PBD. Nggak tahu deh kalau nggak ya. Jadi gitu. Siap. Kalau Ustaz mungkin ada aktivitas lain selain jadi ketua lembaga kesehatan? Selain ketua lembaga sih saya juga masih coba belajar, masih kuliah juga. Karena masih muda kan. Umur berapa sih Ustaz? Saya umur 29. Masih muda. Terus masih kuliah nih? Masih kuliah. Saya ngambil komunikasi biar kayak gini nih. Bisa ngomong. Habis ini kita mulai lagi Ustaz. Siap. Nah ini kita bahas dagingnya. Oke. Tapi lebih panjang kita. Tentang seperti apa sih? Mungkin ada pertanyaan nggak Ustaz dari Ustaz yang harus saya tanyain? Yang pasti sih untuk corona, apalagi ini kan sedikit coronanya. Berapa persen sih angka atau potensi kematian virus corona ini? Jadi namanya angka mortalitas ya, atau angka penyebab kematian. Jadi kan setiap penyakit itu pasti ada tuh. Paling tinggi kan penyakit jantung. Itu paling tinggi jantung, cancer, HIV salah satu yang tertinggi. Corona itu berapa persen, supaya masyarakat kita kan terbuka nih, oh iya ternyata penyakit ono lebih bahaya. Tapi kita biasa-biasa aja, nggak beli masker banyak, nggak belanja banyak kan gitu. Itu sih mungkin salah satu poin yang perlu kita tekankan ke umat ya, biar tidak terjadi kegaduhan dan kepanikan tadi Mas. Sama nanti bicara mungkin TBC ya, karena ini bulan TBC. TBC ya. Penanggulangannya seperti apa melalui komunitas dari LKM. Gitu sih. Apalagi selain TBC tadi ada banyak Mas. Ada HIV. HIV. Kan salah satu penyakit menular. Mungkin itu yang jadi biar kita coba ulas lebih banyak ya. HIV, TBC, sama ya corona lah, karena ini masih hangat kan. Karena jumlah HIV ini semakin banyak juga sih. Belum. Oh belum. Jadi ini tentang ini mati. Oh gitu. Kalau ini HIV ini menyikapi ini juga nggak kaum pelangi kalau HIV ini? Pasti. Karena itu salah satu komunitas kunci kan. Kunci penyumbang juga, karena kan dia seumur hidup.
ODA ini kan orang dengan HIV/AIDS ini kan seumur hidup. ARV hanya memperbaiki perisai kita, imunitas kita kan, tapi sebetulnya ya nggak bisa sembuh. Kita mulai lagi sudah. Siap. Ya, Mitra JC masih di 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta cerdas menginspirasi. Mitra, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di 107.7 FM, dan untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami di live streaming Facebook Radio JC. Tentunya kita masih dalam pembahasan tentang menyikapi penyakit menular melalui gerakan komunitas. Nah, Ustaz, ini sangat menarik banget ya Ustaz ya. Siap. Memang ya penyakit akan selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Dan tentunya kita butuh penanganan atau tindakan-tindakan yang seperti saya katakan dalam preventif untuk menghalau, ya, menjauh, mengenyahkan mungkin kalau bisa ya. Betul. Penyakit menular seperti ini. Nah, bagaimana Ustaz menyikapi penyakit menular melalui gerakan komunitas ini, apalagi seperti virus corona yang tengah berkembang, dan juga penyakit-penyakit lainnya yang nanti akan kita bahas. Baik. Terima kasih Mas Bobi. Jadi mungkin yang perlu kita coba bahas lebih awal itu adalah kalau namanya penyakit itu kan ada berapa jenis ya. Pertama itu penyakit tidak menular dan penyakit menular. Nah, kalau bicara kayak corona, terus kemudian TBC, kemudian atau MERS atau flu burung yang dulu pernah booming juga, itu kan salah satu penyakit yang menular. Makanya kita juga perlu pahamin bahwa penyakit menular itu banyak sekali karakternya, penyebabnya juga banyak. Nah, kalau kita bicaranya itu adalah yang sedang hangat nih, bicara corona, memang sebetulnya virus corona ini sudah lama ditemukan. Sudah lama ditemukan. Cuman yang sekarang bermutasi yang ada ini kan corona 19. Makanya orang sering ditulis itu COVID-19. Itu yang angka yang ke-19. Makanya virus corona yang sekarang ada ini memang berbahaya, tapi yang namanya virus pasti bisa sembuh dengan sendirinya asalkan memang daya tahan tubuh kita ini kuat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga perlu mengulas bahwa dampak dengan adanya pemberitaan ataupun informasi terkait masalah corona ini kan sangat luar biasa. Tadi kita sudah menyinggung, yang pertama adalah masyarakat itu sekarang panik. Iya. Melihat kondisi dunia ya, bukan cuma kondisi lokal saja, kondisi dunia yang hampir seluruh belahan bumi ini terkena corona. Dari Asia sampai Eropa, semua pasti ada pasien corona. Nah, mungkin menyikapi hal itu, medianya berkembang sangat cepat, akhirnya timbullah kepanikan sosial. Nah, ini kan cukup berbahaya ya kalau kita sampai tidak bisa meredam kepanikan yang ada ini. Karena ini kan perlu kita tahu bahwa imunitas kita itu akan kuat. Yang pertama itu jangan stres, jangan panik, kita santai saja dulu gitu kan, tapi tetap waspada. Waspada itulah yang pertama. Makanya pemerintah kita menghimbau bahwa kita perlu waspada tapi jangan panik, seperti itu. Nah, alhamdulillah dari pemerintah kita sudah ada krisis center ya yang bisa menghubungi 119. Itu ketika misalkan ada masyarakat atau umat yang memang kiranya mempunyai gejala-gejala khas. Karena sebetulnya kayak virus-virus kayak misalkan flu burung, kemudian corona, TBC hampir mirip gejala-gejalanya. Ada demamnya tinggi, kemudian ada sesak napasnya, itu hampir mirip secara ciri-cirinya. Makanya jika ada masyarakat ataupun umat yang memang mempunyai ciri-ciri yang memang seperti itu, segera langsung datang ke pusat layanan masyarakat atau puskesmas terdekat. Insya Allah kami dari LKNU sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk penanggulangan masalah penyakit menular. Jadi memang ciri-ciri dari penyakit virus corona ini sama persis kayak virus-virus lain. Ya, hampir sekali mirip. Nah, Mitra JC ini jadi memang sangat cukup berbahaya, tapi tidak boleh panik. Tidak boleh panik, apalagi harus memborong sesuatu yang tidak perlu. Ya, dan misalnya. Nah, kalau misalkan kita boleh tanya lagi, berapa sih angka persen dari kematian dari virus corona ini? Karena kan memang kan
tadi kan banyak virus kalau saya Betul. virus yang ada dan semuanya memiliki angka kematian. Angka kematian. Nah, berapa persen nih angka kematian disebabkan oleh virus corona ini? Baik, menurut penelitian yang terbaru bahwa para ilmuwan atau para setiap negara pasti mempunyai hasil penelitian terkait masalah virus corona ini. Memang pertama virus corona ini belum mempunyai vaksin, belum ada vaksinnya, belum ada obatnya lah bahasanya, seperti pencegahannya belum ada. Tapi setelah dikaji bahwa angka mortalitas namanya itu angka penyebab kematian virus corona sendiri itu 3-4%. Artinya 3-4 orang dari 100 orang yang terkena yang terjangkit virus corona itu akan mengalami kematian. Nah, ini menurut saya jika kita bandingkan dengan penyakit-penyakit menular lainnya itu masih cukup kecil, relatif kecil ya. Misalkan kayak dulu ada MERS yang sampai sekarang pun belum selesai nih MERS. Ada namanya SARS yang dulu sempat booming juga. Itu mereka lebih dari 10% angka kematiannya. Belum selesai juga. Belum selesai, tapi ya kita biasa-biasa saja kan. Ada namanya MERS, SARS juga kita biasa. Apalagi TBC lebih dari 10% juga angka kematiannya. Itu biasa-biasa saja kan. Nah, makanya ini sebetulnya perlu kita pahami bahwa ini berbahaya, tapi jangan terlalu panik. Toh yang dulu ada MERS, ada SARS, ada flu burung pun yang berbahaya pun itu kita biasa-biasa saja kan. Dan alhamdulillah kita sebagai bangsa yang sudah kuat, yang sudah memang mengerti, insya Allah juga kita akan terlindungi lah seperti itu. Nah, saya sebenarnya juga Mitra Desa ingin mengetahui sedikit Ustaz, sebenarnya virus corona ini berasal dari mana sih Ustaz? Maksudnya berasal dari memakan sesuatu yang tidak sehat kah? Atau berasal dari kehidupan kita yang malas buat olahraga kah? Atau karena hal-hal lainnya Ustaz? Baik, jadi kalau kita bicara ini kan penyebab ya, ada virus, ada bakteri, sebetulnya hampir sama. Cuman kalau virus ini 100 kali lebih kecil daripada bakteri. 100 kali lebih kecil daripada bakteri. Artinya memang wah itu mikron ya ukurannya, kecil banget itu, kecil banget. Makanya kalau bicara mereka dari mana sih sebetulnya? Kalau sepengetahuan saya namanya virus atau bakteri itu dari zaman dulu sudah ada. Artinya memang ini sudah ada, memang sudah menjadi sunatullah kali ya, sudah diciptakan memang dan baru ditemukan baru-baru ini kalau bicara corona. Tapi kalau misalkan si corona ini nyebarnya gimana? Yang pertama itu adalah betul memang corona ini bisa melalui udara yang pertama. Dari percikan orang si pasien ini bersin atau batuk itu yang pertama. Bisa juga ketika si pasien ini ada apa namanya sisa air liur atau apa atau percikan dahaknya itu di tangan kemudian bersalaman. Akhirnya itu yang bisa menularkan ke banyak orang. Makanya kalau di Eropa itu ketika ada pasien penyakit menular itu mereka dilarang menggunakan transportasi umum karena ini salah satu tempat sangat baik untuk menyebarkan virus atau penyakitnya seperti itu. Iya, jadi tentunya ya melalui udara bisa berkembang dan kita harus menghindari ya tempat-tempat umum apabila kita yang virus penyakit tadi. Nah, tadi kita juga bicara tentang angka kematian yang berasal dari mana. Kalau untuk virus corona ini, langkah seperti apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya virus corona dalam diri kita atau lingkungan kita dan juga keluarga kita? Baik, kami dari LKNU pasti mengikuti regulasi dari pemerintah yang ada. Yang pertama, pemerintah sudah mengeluarkan himbauan melalui melalui media massa juga. Dan di DKI sendiri, alhamdulillah Pak Gubernur kita, Pak Anies Baswedan sudah mengeluarkan juga tentang Ingup nomor 16 tahun 2020 tentang bagaimana kita tanggap atau kesiagaan terkait masalah corona. Jadi kalau kita bicara bagaimana biar kita tidak terkena corona itu sebetulnya dari diri kita dulu. Jadi yang pertama kita perilaku hidup bersih dan sehat PHBS dulu dijalankan. Jadi jadi mungkin masyarakat karena itu sudah jadi hal yang umum, jadi dia gampang deh gitu kan. Padahal sederhana saja, minimal kita sebelum makan itu kita cuci tangan. Padahal kita sebagai umat Islam ya, kita harus menjaga kesucian, kebersihan. Ya sebetulnya kalau kita menerapkan sholat 5 waktu pun itu kita sudah cukup PHBS sebetulnya. Cuman
ya ini yang perlu kita sampaikan bahwa yang pertama itu adalah kita jaga diri sendiri, yaitu dengan PHBS. Yang kedua juga kita jaga stres. Jadi kita kendalikan stres kita, jangan terlalu panik, jangan terlalu takut, kemudian jangan terlalu suuzon. Jadi jangan-jangan dia virus corona. Nah ini kadang-kadang yang membuat kita ini semakin drop secara imunitas, karena insya Allah kalau namanya virus, ketika imunitas kita ini baik, dia tidak bisa hidup atau dia pasti akan sembuh seperti itu. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Yang kedua bahwa ketika kita beraktivitas, hindarilah tempat-tempat yang terlalu ramai. Jadi karena memang kondisional ini sudah menjadi konsumsi dunia ya, bahwa coba kita jauhkan dengan kontak-kontak yang pertama ramai dan memang potensi dia itu pernah berkunjung ke negara-negara yang banyak coronanya seperti itu. Seperti misalkan kayak sekarang kan di China ya, di Tiongkok itu, di Wuhan, di Jepang, sama di kalau Eropa itu salah satu di Italia tertinggi itu. Makanya jika ada kontak atau orang yang pernah perjalanan ke sana, sementara coba kita hindarin tapi jangan dimusuhin gitu. Terus yang selanjutnya bahwa kita konsumsi makanan yang bersih ya, yang pasti kita jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tadi PHBS sudah, pencegahannya juga. Kalau pakai masker sebetulnya tidak perlu banget. Cuman ya kalau kita punya rezeki lebih ya bolehlah. Cuma jangan memaksakan diri ya, karena ini kan menjadi sebuah hal yang kurang baik, yang akibatnya pasti banyak mudarotan. Karena yang harusnya orang yang pilek, yang batuk, yang pakai, akhirnya habis tuh kemarin. Seperti itu. Itu dia. Katanya ada juga nggak ada Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Nah, jadi mitra JC, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Kuswoyo ya, beliau merupakan Ketua Lembaga Kesehatan PCNU Jakarta Utara, dan tentunya telah menyampaikan pada kita bahwasannya memang virus corona ini ya menjadi sebuah momok bagi masyarakat, tapi ternyata tidak semenakutkan yang dipikirkan oleh kita. Betul. Bahkan saya juga waktu itu lewati jalan Ustaz, ada anak SD. Bercandanya lucu gitu, virus corona jadi terlalu santai ya, santai banget. Jadi intinya ya seperti yang dikatakan oleh Ustaz Kuswoyo, bahwasanya memang angka kematian disebabkan oleh virus corona lebih rendah dibandingkan oleh penyakit lainnya. Jadi memang ya tidak perlu panik, tapi tetap waspada ya, melakukan perilaku PHBS ya, dan juga menjauhi tempat-tempat keramaian untuk sementara ini, seperti anjuran dari instruksi dari gubernur ya. Nah Ustaz, kita tadi bahas masalah virus corona. Tadi Ustaz juga menyinggung masih ada penyakit-penyakit lain yang lebih berbahaya sebenarnya dibandingkan virus corona. Ada virus apa atau penyakit apa saja selain corona yang berbahaya? Baik, mungkin jika kita bicara penyakit luar, salah satunya itu kan memang corona ya. Tapi kita juga perlu ketahui nih, Mas. Sebenarnya udah tahu sebetulnya, cuman mungkin jadi hal yang biasa karena sudah kelamaan. Akhirnya jadi hal yang biasa. Ada namanya tuberkulosis TBC ya. Kemudian ada juga HIV, itu salah satu memang yang sampai sekarang tidak selesai masalahnya. Ada MERS ya, ada flu burung yang memang dulu pernah booming kan. Nah itu yang kalau dibilang angka mortalitasnya itu lebih dari 10%. TBC itu lebih dari 10%, kalau MERS itu lebih dari 20% angka mortalitasnya. Artinya dari 100 orang itu ada kemungkinan meninggal itu 20 orang. Ini lebih tinggi daripada virus corona. Makanya ya kalau TBC kan memang dari penelitian itu sudah dari zamannya Fir'aun ya. Artinya sudah dari zaman prasejarah ya. Itu sudah ada. Oh, itu memang sudah ada ya? Sudah ada, sudah ditemukan. Jadi di muminya, menurut penelitian ya, di muminya Fir'aun itu Ramses ketiga kalau salah itu ada bengkokan di tulang punggungnya. Setelah diteliti ternyata itu disebabkan oleh kuman TBC. Jadi sebetulnya sudah lama sekali kuman ini ada, cuman baru booming kan era-era mungkin 70-an atau 80-an ya. Makanya virus-virus atau penyakit-penyakit ini tuh sebetulnya sudah lama sekali dan lebih berbahaya, tapi masyarakat kita biasa-biasa saja. Karena ya alhamdulillah ya, masyarakat kita itu salah satu masyarakat yang kuat di dunia. Ketika ada sebuah hal yang memang dianggap itu sebuah yang berbahaya, ya kita nggak terlalu stres gitu kan. Ada seperti kemarin ada puting beliung malah kita nonton gitu kan. Jadi main-main ya. Ada bom kita nonton. Jadi memang alhamdulillah masyarakat kita itu adalah salah satu masyarakat yang kuat secara mental.
Dan itu salah satu kunci supaya kita terhindar dari segala macam penyakit. Insya Allah kalau kita bisa mengendalikan emosi kita, kemudian stresnya kita, imunitas kita pun akan baik. Insya Allah pun kita akan terjauh dari penyakit. TBC juga ini disebabkan oleh apa sih? TBC itu kan tuberkulosis ya? Tuberkulosis. Kalau saya dengar-dengar sih dari udara, dari rokok. Sebenarnya dari mana sih kalau misalkan Mitra JC juga ingin tanya, karena memang kemarin tuh saya juga pernah bukan apa ya, gejala TBC waktu itu sampai pernah minum obat juga selama 6 sampai 9 bulan. Oh, oke. Iya, itu gimana sih? Disebabkan oleh apa, dan setelah pasca itu apa yang harus dilakukan supaya paru-paru ya? Paru-paru. Baik. Untuk bicara TBC memang ini salah satu concern pemerintah ya. Jadi untuk standar pelayanan minimalnya pemerintah satunya itu poinnya itu adalah penyakit tuberkulosis. Jadi alhamdulillah sekarang ini untuk penyakit tuberkulosis itu kita menjadi peringkat ke-3 di dunia. Ini sebuah prestasi atau apa ini? Gimana sih? Terbesar, jadi pasien kita itu terbesar ke-3 sedunia setelah India dan juga Tiongkok. Artinya berapa, nomor 2. Jadi ini perlu saya sampaikan juga bahwa artinya ini perlu diperhatikan bersama bahwa penyakit tuberkulosis tentu salah satunya itu adalah penyakit yang memang sudah lama sekali, mungkin sebelum kakek saya lahir sudah ada kan di Indonesia itu, dan memang kalau bicara penyebarannya betul melalui udara dan lebih berbahaya daripada si corona. Karena kalau ini dari kuman ya, kalau TBC dari kuman, nama kumannya Mycobacterium tuberculosa. Jadi TBC ini memang menularkan melalui udara dan dia itu memang tidak bisa disembuhkan kecuali melakukan terapi yang tadi itu 6 sampai 9 bulan. Nah, alhamdulillah kami dari LKNU, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, bekerja sama sama pemerintah dari 2018 sampai sekarang untuk penanggulangan tuberkulosis. Kita sudah tersebar di 61 kota kabupaten untuk penanggulangan tuberkulosis yang alhamdulillah memang secara supporting ke pemerintah itu melalui komunitas yang kita lakukan. Kita mempunyai kader, kita mempunyai tokoh agama, ada penyuluh juga yang membantu sosialisasi, dan alhamdulillah kita sudah mencapai lebih dari persentase yang diinginkan dari pemerintah. Nah, kemudian tadi kan ada 9 bulan ya pengobatan kira-kira ya. Itu bagaimana tuh supaya nggak sampai 9 bulan minum obat? Jadi kebanyakan orang terkena TBC itu kan memang bukan karena diri sendiri tapi tertular. Misalkan kalau kita terkena TBC artinya ada yang menularkan ke kita si kumannya itu. Jadi ada inang yang lama. Nah, ini kita jadi inang baru seperti itu. Nah, kalau kita biar tidak terkena TBC yang pasti yang tadi balik lagi. Kita PHBS dulu. PHBS dulu kita jalankan. Kemudian kita hindari juga ketika ada orang yang batuk dan bersin. Karena salah satu ciri utama tuberkulosis itu adalah batuk. Baik itu kadang-kadang batuk tidak beriak pun itu TBC loh. Jangan salah. Karena TBC ini sekarang banyak jenisnya. Ada TBC paru, ada TBC ekstra paru. Bahkan sekarang ekstra paru. Jadi TBC ekstra paru ini salah satu jenis TBC yang berada bukan di paru-paru, tapi sudah di tulang, sudah di mata, sudah di di kulit. Nah, kalau mungkin bicara selaput otak itu salah satunya itu adalah dari kuman TBC. Jadi ketika dia sudah lama di paru-paru nih, kemudian dia sudah merusak organnya, dia bisa jalan kemana-mana melalui pembuluh darah. Mampirlah itu ke kulit, ke mata, ke tulang, bahkan ke usus dan macam-macam. Makanya ini sebetulnya lebih berbahaya daripada si corona. Betul sekali. Karena kami sudah concern dari 2003 untuk masalah tuberkulosis, tapi sampai sekarang kita masih ya kalau kami bilang hampir berjalan di tempat ya, walaupun ada beberapa upgrading masalah perkembangan pengobatan tuberkulosis. Tapi ini perlu kita sikapin. Nah, bulan sekarang tanggal 24 Maret ini adalah hari peringatan hari tuberkulosis sedunia, yang menurut saya menjadi satu tolak ukur supaya kita bersama, pemerintah maupun masyarakat dan setiap elemen masyarakat itu bersama-sama untuk memerangi tuberkulosis. Karena obatnya mahal kalau kita mau beli. Alhamdulillah kita gratis loh dari pemerintah itu. Semua pemeriksaan, pengobatan semua gratis. Kalau dibayangkan kalau suruh bayar, itu luar biasa mahalnya.
Bahkan ada namanya TBC RO, resisten obat. Jadi kalau yang tadi itu kan 6 sampai 9 bulan, itu TBC reguler namanya. Jadi TBC sensitif obat. Ada lagi ketika orang yang mengalami yang kena TBC kemudian dia pengobatan yang tidak tuntas selama 6 bulan misalkan, dia baru minum 4 bulan baru terus putus obat. Itu bisa bermutasi nih si kuman. Udah kebal lagi nggak mempan pakai obat yang awal. Akhirnya dia namanya TBC resisten obat atau multi drug resisten. Obatnya itu jumlahnya banyak, ada 18 butir. Kemudian pengobatannya selama 18 bulan sampai 20 bulan tergantung kondisi tubuhnya. Disuntik tiap hari. Disuntik tiap hari sampai 6 bulan. Mohon maaf ya dari kanan kiri pokoknya ganti-gantian aja itu disuntik-suntik. Makanya ini lebih berbahaya daripada penyakit lainnya. Ongkosnya pun mahal, pengobatannya mahal, pemeriksaannya mahal. Tapi alhamdulillah karena ini menjadi standar WHO ya, standar WHO, jadi Organisasi Kesehatan Dunia, bahwa setiap negara harus bisa mengeliminasi tuberkulosis. Nah, pemerintah pusat kita maupun daerah sudah mencanangkan bahwa 2030 kita harus eliminasi tuberkulosis. Nah, disinilah kita bersama-sama elemen masyarakat ya, baik itu dari pemerintah, dari masyarakat sendiri, kita berupaya untuk menyampaikan informasi terkait masalah penyakit menular, kemudian pencegahannya seperti apa. Salah satunya itu adalah TBC supaya kita segera tereliminasi. Itu memang gara-gara asap rokok apa memang udara kualitas udara kita yang buruk sih sampai kita meningkat, bukan apa ya misalnya, di tingkat ketiga yang sebelumnya kedua ya alhamdulillah ada turunan lah sedikit lah. Memang karena kualitas udara buruk kan atau memang asap rokok kan, karena saya juga pernah diskusi sama dokter pernah bayangin saya. Baik. Jadi menurut penelitian memang kan angka pesakitan ya, angka pasien kita ini kasus baru di Indonesia ini kita 2019 itu 843.000 sekian. Itu angka pasien kita 2019 kemarin. Artinya memang bahwa kita dari ranking 3 itu dibandingkan dengan Tiongkok dan juga India yang penduduknya itu 1 miliar sekian, kita kan 300 sekian nih. Artinya sebenarnya kita lebih padat. Potensi penularannya di Indonesia ini lebih tinggi. Bayangkan kalau di India nomor 1 kan, jadi mereka itu penduduknya 1 miliar sekian, itu nomor 1. Oke. Nah sekarang kita yang jumlahnya 300 juta sekian, kita nomor 3. Bayangkan berapa padatnya itu orang pasiennya. Ya kan, makanya sebetulnya angka penularannya itu lebih tinggi si tuberkulosis nih daripada penyakit-penyakit yang lain. Makanya kalau kita bicara TBC sangat luar biasa ya, karena ini dampaknya juga ke masalah ekonomi, sosial dan lain-lain. Karena masyarakat kita masih banyak juga Mas yang Mas Bobi nih yang berpikir bahwa TBC ini masih kutukan. Saya pernah kunjungan ke daerah, bahwa orang muntah darah itu kena santet, kena kutukan. Bukan karena TBC, padahal itu TBC. Setelah diperiksa secara klinis di lab ternyata itu ada kuman tuberkulosisnya. Makanya ini perlu kita sampaikan juga, pengetahuan masalah penyakit itu nggak ujuk-ujuk klinik, nggak ujuk-ujuk klinik. Kita cek dulu nih kebenarannya apakah memang ini penyakit klinis atau seperti apa. Makanya TBC ini sangat susah dari tahun ke tahun, kita sama saja. Karena ya masyarakat itu belum mau terbuka masalah informasi. Yang kedua, kesadarannya masih kurang. Bisa dicek bahwa di wilayah kita, ketika orang batuk biasa itu pasti belinya obat warung. Paling batuk biasa nih, paling minum obat itu merek ini sembuh gitu kan. Kita nggak tahu nih ini batuk biasa, batuk karena makan pedas atau karena memang TBC, kita nggak tahu. Nah seharusnya ketika kita sudah sadar diri, oh iya saya batuk, saya harus periksa ke puskesmas atau ke dokter. Dalam jangka berapa hari? Kalau sekarang himbauan dari Kemenkes minimal ketika batuknya itu udah sering, atau kalau kami bisa katakan itu kurang dari seminggu, itu sudah bisa kita periksakan. Misalkan batuk sudah 4 hari berlanjut-lanjut dan itu memang apalagi ada dahaknya, perlulah kita untuk periksakan ke dokter atau ke puskesmas supaya tahu nih ini batuk biasa atau batuk memang ada yang lainnya atau TBC-nya seperti itu. Nah itu sih Mas Bobi yang perlu kita sampaikan. Jadi TBC itu kalau bicara asap rokok sebetulnya bukan berasal dari situ ya, tapi itu salah satu pemicu untuk mempercepat si kuman tadi nih, kalau kita sebut si Miko ini bisa masuk ke tubuh kita. Kalau udara yang buruk sih, debu apalagi kita kan di Jakarta ya. Kalau kata dokter yang
menangani Mm-mm. saya kebetulan itu Jakarta Utara paling tinggi Betul. masalah kasus Betul. TB-nya itu. Betul. Jadi kalau bicara tadi saya sampaikan di awal bahwa TBC ini kan menular melalui udara ya. Ketika udaranya itu pastinya kotor, yang pasti ya mempercepat. Makanya sebetulnya bukan dari udara kotornya, tapi udara kotor ini ada si kuman yang memang masuk ke dalam tubuh kita. Udara bersih saja dia gampang masuk, apalagi udara kotor. Makanya ketika kondisinya seperti di Jakarta ya, yang seperti polusi udara tinggi, kemudian apa namanya, kualitasnya pun lembab ya, itu sangat sekali mempercepat apa namanya, kuman itu bisa masuk ke tubuh kita. Dan catatan, Jakarta itu merupakan, kalau bicara Indonesia, TBC itu Jakarta nomor 1. Kalau bicara apa namanya, Jakarta itu Jakarta Timur nomor 1. Makanya Jakarta Timur, bukan karena Jakarta Utara masih cukup oke lah, masih banyak pohon mungkin ya, dan memang masyarakatnya nggak sebanyak di Jakarta Timur. Tapi ini jangan takut, sekali lagi jangan takut, jangan panik. Pemerintah itu sudah mempunyai beberapa regulasi ya. Yang pertama itu ada PMK, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 67 tahun 2016. Di situ sudah jelas sekali bahwa pemerintah pusat itu ataupun Kemenkes mengeluarkan apa namanya, aturan bahwa setiap masyarakat ataupun setiap elemen di bangsa ini, mau itu institusi pemerintah ataupun bukan, itu harus berkolaborasi. Sekarang bukan saatnya partisipatif Mas nih. Bukan partisipatif. Nah, jadi sekarang itu adalah saatnya kolaborasi. Nah, alhamdulillah. Apa seperti bedanya sih Mas partisipatif dan kolaborasi? Jadi kalau partisipatif itu kan orang hanya ya, yang penting saya ikut-ikut aja lah. Sono bikin seminar, saya seminar gitu. Tapi sekarang saatnya berkolaborasi. Jadi kolaborasi itu ya dari segala aspek, baik itu dari pencegahannya, apapun itu caranya kan, atau mungkin di mana kita bagaimana cara mengobatinya kan gitu kan. Artinya setiap elemen di bangsa ini kita harus berkolaborasi. Mau join anggaran, mau join aksi, mau join apa ya, itu harus dilakukan. Karena urusan kesehatan itu bukan cuma urusan Kemenkes nih, bukan cuma urusan LKNU kan, tapi urusan kita semua, diri sendiri yang pertama. Karena kesehatan itu kan mahal sebetulnya. Kalau kita nggak sadar, kita hanya nggak memahami, ya susah sekali. Nah, dari PMK tadi itu akhirnya kita mendapat kepercayaan dari Kemenkes, bekerja sama Kemenkes untuk penanggulangan tuberkulosis dan program HIV juga, ada program juga stunting sama Garmas. Nah, kami dari LKNU memang sudah komitmen dari 2018 sampai sekarang untuk pengendalian tuberkulosis berbasis komunitas. Kami mempunyai kader-kader yang sudah kami latih bersama dengan pemerintah wilayah. Tugasnya mereka yang pertama itu sosialisasi dan juga menemukan kasus-kasus TBC di wilayah. Nah, ini sangat luar biasa karena kita tahu orang itu kadang-kadang malas datang ke puskesmas. Makanya tugas kader inilah yang menjemput bola bahasanya. Kalau puskesmas kan nunggu gawang nih. Nah, kalau kader-kader ini atau komunitas-komunitas ini yang coba menjemput bola supaya si warga yang batuk ini periksa ke puskesmas. Mungkin itu Mas. Iya, luar biasa banget yang Mitra JC. Bahwasanya memang selain virus corona ada lagi penyakit yang lebih berbahaya, yaitu TBC atau tuberkulosis. Nah, di bulan Maret ini juga ada Hari Tuberkulosis Sedunia. Jadi memang ya, ketika ada virus yang saat ini sedang tentunya membuat kita khawatir, ternyata ada virus yang lebih membuat kita khawatir, yaitu TBC, penyakit TBC ini. Nah, jadi Mitra JC jangan panik ya dengan virus corona, tapi juga tetap waspada dengan virus-virus lainnya yang baik itu corona, TBC yang tadi ya sudah dijelaskan oleh Ustaz Kuswoyo. Tentunya ini sangat berbahaya dan justru saya lebih takut ini malah ya. Kita jadi lebih takut ini dibandingkan dengan virus corona. Baik Mitra JC, jangan kemana-mana, kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali lagi dengan tadi kalau misalnya ada virus corona, TBC, nanti mungkin juga agak kita bahas sedikit tentang virus HIV misalnya. Jadi Mitra jangan kemana-mana, tetap stay tune di 107.7 FM karena Bobby Hulit akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Mas Bobi pernah terapi itu? Oh iya, itu
Mas Bobi sendiri atau Saya sendiri. oh saya sendiri. Gimana itu Mas dulu? Dulu saya nggak tahu itu TBC atau enggak. Maksudnya saya memang gejala batuk kan. Kayaknya nih udah hampir seminggu. Awalnya ini sakit Di punggung. iya. Aku sakit nih kayak waktu itu naik busway kan. Sakitnya kayak kejepit gitu kan di punggung. Oh sakit lah. Akhirnya coba urut. Alhamdulillah enak tuh, enakan mendingan. Habis itu batuk. Ngecek juga di sana ada dokter kan. Nah, belum ada tuh apa kayak cairan-cairan itu belum ada. Benjolan belum ada ya? Belum nggak ada benjolan. Ada benjolan. Nggak ada. Cek-cek ada cairan kan batuk nih. 3 hari. Ya udah akhirnya dia di rumah lah. Dikasih obat batuk aja biasa. Iya, sama puskesnya. Puskes aneh gitu. Oh iya. Oh di sini ya di Koja. Saya masih inget banget tuh nama dokternya kalau nggak salah. Dokter Indri atau dokter siapa itu. Jadi ya gimana ya kadang juga apa ya ada dokter yang mungkin ada dokter yang ramah, ada dokter yang nggak ramah gitu. Yeah. Dokter begitu aja Ustaz. Oh buat batuk. Oh gitu. Oke. Kurang ini lah. 2000 berapa Mas? 2019 Baru ya? baru. Oke. Iya 2019. Tapi terapi udah tuntas nih. Alhamdulillah sudah. Udah Itu tuntas ya? Januari awal banget Januari. Iya alhamdulillah. Januari. Desember lagi jalannya itu Desember 2018. Akhirnya ternyata Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz ya? Iya. Nanti ditunggu dulu Ustaz. Nanti ketemu. Nah, terus udah tuh 9 bulan akhirnya pas dicek saya di rumah udah batuk udah seminggu. Akhirnya udah seminggu itu saya berbaring batuk terus. Sholat mau seruku juga batuk terus. Jadi pokoknya nggak bisa, akhirnya saya nggak bisa tidur tuh, nggak bisa tidur berbaring, tidurnya duduk. Udah cek aja lah nih kata istri kan perawat nih kebetulan ronsen aja, boleh kan ronsen. Oh ternyata ada apa hitam di sini nih, enggak hitam, oh hitam, aku cuma setengah gitu kan, yang setengah oh ini ada cairan katanya. Udah ada cairan. Terus di sini rumah sakit Tugu ya, yang Tugu, yang Tugu Koja yang Walang ya. Terus saya PNS tuh ya, dia ngomong santai banget lagi, itu ada cairan itu artinya santai banget ngomong. Setelah ngeri kan saya takut. Iya. Itu ada cairan itu, ya udah harus ditarik gitu kan. Setelah ini ya udah akhirnya ya udah istri nangis kan karena dia kan tahu tuh banyak yang plus katanya gak ada yang gitu. Ya udah ya udah tarik lah tuh di ada cairannya, pengambilan cairan. Iya, tapi nggak tahu itu TB apa bukan sih. Mau ada cairan lah. Nah, ditarik lah tuh sebotol ini nih. Iya. Tapi yang seliter Mas, ini kan 1 liter. Tahu hampir penuh. Kuning. Ini tuh udah. Itu badan yang ini kurus nih, tambah kurus itu. Iya. Nah, udah akhirnya 9 bulan kalau kata dokter Natasha. Saya nggak tahu. Yang di rumah sakit Tugu ya? Koja. Koja, karena habis itu kan buat rujukan doang. Oh, periksa di sini lagi ya? Iya, bisa di sana Koja diambil. Ada cairan itu. Iya. Orang mah. Oh ya kamu segini-gini. Obatnya warna merah, kuning. Kalau saya dapat etambutol 1. Oh iya, lepasan. Etambutol, lalu Pyrazinamide 1. Ada 3 saya. INH. Iya. Inasiasi. Iya. Ada gitu. Iya. Jadi itu kondisi-kondisi khusus sih memang. Jadi kalau itu TBC, alhamdulillah ya, alhamdulillah banget nih. Ternyata langsung si ininya pasiennya Mas ya. Iya. Kalau obat itu berarti udah TBC. Mungkin udah TBC karena mungkin ada kondisi khusus. Kalau sebetulnya kan pasien TBC itu ada obat kombinasi FDC namanya, food drug combination. Jadi 1 butir pilnya itu sudah terdiri dari 3 tadi itu, nama 3 tadi itu. Nah mungkin karena di rumah sakit, mungkin karena ada pertimbangan lain itu ada namanya obat lepasan, tapi nggak jauh dari itu. Karena kan karena kan kalau dokter itu biasanya dia hitung berat badan, kondisi tubuh, umur, makanya
apa namanya, dosisnya berbeda seperti itu. Ya, Tapi itu alhamdulillah rumah juga kebetulan waktu itu kita masih ngontrak ya. Rumah tuh lembab memang, oh mataharinya. matahari nggak ada. Iya. Oh, iya. Betul. Tapi udah punya anak nggak? Ada anak? Udah waktu itu. Umur berapa? Masih 1 tahun. 1 tahun. Tapi diungsiin. Oh iya betul. Jadi gini. Tapi udah kena sih, maksudnya bukan udah kena. Maksudnya waktu itu udah sering bareng. Sering bareng, nggak bareng tapi nggak secium. Karena istri kan tahu kan. Saya pakai masker. Minimal lah ya. Iya, tapi wallahualam mudah-mudahan sih enggak ya. Iya. Tapi Mas bolehin ini nggak, bolehin imunisasi BCG nggak? Apa tuh? Imunisasi yang BCG. Si anak udah diimunisasi? Imunisasi BCG. Imunisasi. Insya Allah sih kalaupun udah diimunisasi nggak separah sih, nggak parah sih. Insya Allah. Jadi memang sekarang ini apalagi 2020 ya. Sekarang ini program TBC lagi gencar-gencarnya untuk apa namanya, perlindungan kepada si anak. Karena selama ini kan imunisasinya BCG namanya. Ada pasti ada. Kalau tapi anak, satu doang yang belum nih. Imunisasi campak. Iya kan yang terakhir kan? Terakhir. Itu belum tuh. Belum. Tapi BCG udah berarti ya? Udah di awal biasanya. Udah. Di awal. Jadi apa namanya, TBC ini kan lama pengobatannya. Itu dulu di situ gratis ya Pak, bayar? Di rumah saya gratis bayar? Bayar deh, tapi nggak mahal. Nggak mahal ya. Kalau obatnya soalnya dia obat lepasan. Kalau lepasan itu. Namanya lepasan, kalau obat sendiri-sendiri itu lepasan. Kalau obatnya yang seperti bukan racikan, yang sudah kombinasi tuh, jadi udah paket ya. Iya, seharusnya itu kan gratis ya. Nah, itu gratis. bayar tuh. Kenapa tuh saya dapat bayar? Karena yang itu yang lepasan. Kalau yang obatnya FDC, jadi kemungkinan Mas ada kondisi-kondisi lain. Mungkin Mas ada gula nggak? Nggak ada. Terus kemudian berat badan mungkin berat badannya. Jadi pertimbangannya dokter tuh biasanya dari kondisi klinis lainnya. Iya, kalau saya lihat kan ada dapat yang satu paket itu tuh, satu apa namanya? Satu kaplet itu. Warna merah ya. Warna merah. Ada yang dapat itu, saya dapat yang itu. Iya, beda. Karena memang mungkin kondisi, saya nggak tahu ya diagnosanya seperti apa, karena pertimbangan mungkin kondisi klinisnya Mas Bobi itu. Karena kalau yang apa namanya, yang udah paketan itu dia dosisnya ya paketan. Kadang-kadang ada yang cocok, kadang-kadang ada yang enggak. Nah, mungkin pertimbangan dokter, mungkin ada kondisi-kondisi lain dari Mas Bobi seperti itu. Tapi biasanya sih nggak mahal sih. Kayak pengobatannya itu kan memang biasanya nggak mahal beli obatnya. Cuma kalau saya pernah cek, saudara saya pernah ada TBC di Jawa, beli di klinik umum ya, bukan di pemerintah itu, sekali ngambil 300.000 di Jawa itu. Sekali ngambil obatnya, padahal obatnya sama. Ya Allah, ini obatnya sama yang saya biasa pendampingan. Ini kan obat-obat dari pemerintah juga, maksudnya cuma beda merek gitu loh. Harganya 300.000 setiap ngambil tuh selama 6 bulan kan lumayan kan. 300 kali 6 bulan kan lumayan. Kita mulai saat ini kita segmen terakhir. Jadi, siap. Ya kita habisin aja satu-satu. Siap. Berarti HIV dulu. HIV sama closing ya? Iya, HIV closing. Ya, LGBT boleh sedikit. Supaya ngeri Sat. Iya beneran. Ya, Mitra masih di 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta cerdas menginspirasi. Mitra JIC menarik sekali menambah wawasan kita tentunya tentang penyakit atau virus-virus yang tengah menjadi momok yang menakutkan bagi kita, tapi ternyata juga ada penyakit-penyakit lainnya yang justru berbahaya seperti TBC, lalu virus corona, lalu juga ada virus lainnya Mitra JIC, yaitu Human Initiative Virus. Nah, HIV ya, saya bisa dikit-dikit lah. Saya dokteran. Nah, ini Sat, bagaimana ya Sat menyikapi tentang HIV ini yang tentunya berbahaya juga, lebih berbahaya justru ya dibandingkan virus corona. Baik. Seperti apa Sat? Baik, ini Mas Bobi, jadi kalau HIV ya, HIV itu memang salah satu virus atau penyakit ya yang memang belum ada obatnya. Ada namanya sekarang terapi ARV, menggunakan obat ARV namanya. Jadi ARV ini hanya memperbaiki sistem imunitas saja. Karena virus HIV ini dia menyerang sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Artinya HIV ini bukan penyebab kematian, tapi dia mempermudah penyakit lain untuk menyebabkan kematian. Contoh orang dengan HIV AIDS atau ODA, ketika dia sudah kena penyakit HIV, kemudian dia misalnya kena flu,
itu bisa menyebabkan kematian. Flu-nya itu. Iya, karena sudah tidak ada benteng nih, sudah tidak ada lagi perisai di tubuh dia untuk menangkal penyakit-penyakit lain itu. Makanya ini lebih berbahaya sebetulnya dan lebih mengerikan, tapi penularannya itu sangat sopan. Kalau kami bilang itu di komunitas itu HIV sama TBC itu kawan baik, teman kawan baik. Jadi mereka itu saling berkorelasi. Jadi 50% kematian ODA itu disebabkan oleh TBC ternyata. Jadi mereka itu sangat CS-an ini, kawan baik. Nah, kemudian bicara HIV, kenapa saya bilang si virus ini baik, masih sopan lah ya. Karena penularannya itu mereka hanya beberapa poin. Yang pertama itu adalah misalkan ada seksual ya, hubungan seksual dengan si ODA. Kemudian ada pertukaran darah, misalkan memakai jarum suntik, atau mungkin hal-hal yang bisa bersinggungan dengan darah seperti itu. Nah, beda dengan TBC, udara saja dia sudah cukup untuk menularkan. Udara. Makanya dia beringasan kalau TBC ini saya bilang. TBC ini beringasan, kalau HIV-nya agak sopan. Karena kalau HIV nggak diketok pintu, nggak dibuka dia kan gitu kan. Kalau TBC mau dibuka nggak, yang penting masuk aja seperti itu. Makanya kalau kita bicara dua penyakit ini atau dua kuman dan virus ini itu cukup berbahaya. Kalau HIV memang belum ada obatnya, tapi dia penularannya lebih cenderung lebih sulit, hanya melalui pertukaran darah sama kontak seksual seperti itu. HIV itu Mas kalau misalkan boleh tahu, mungkin ada nggak sih penyebab lain? Jadi hanya 2 jalur itu ya? Hanya 2 jalur. Nggak ada penyebab lain. Yeah. Jadi hanya darah dan juga hubungan seksual. Ya. Itu seperti apa Mas penyebaran HIV yang mungkin perlu disampaikan kepada mitra JIC agar juga terhindar dari virus HIV ini, karena sebagaimana kita ketahui Ustaz, ya makin meningkat ya Ustaz. Iya. Nah, bagaimana Ustaz? Ya memang kalau bicara meningkat karena penyakit HIV ini kan nggak ada obatnya Mas, jadi setiap tahun nambah terus. Jadi pengobatannya pun seumur hidup ya, dia sampai seumur hidup karena minum ARV itu. ARV ya. Jadi HIV ini sebetulnya salah satu penyakit berbahaya, cuman tadi saya bilang penyebaran tidak berangasan ya seperti itu. Hanya beberapa kondisi khusus. Yang pasti bahwa kenapa sih kalau HIV ini meningkat, yang pertama bahwa mayoritas penyebarannya itu yang pertama itu adalah kepada berapa populasi kunci, seperti halnya pekerja seks komersial, kemudian mungkin orang yang mempunyai kelainan seksual ya, seperti halnya mungkin ada yang LGBT, itu juga potensi banget itu. Karena saya pernah ikut kegiatan nasional terkait masalah penanganan HIV, itu ternyata populasi yang terbanyak itu adalah populasi yang memang sesama jenis. Ya karena kan mungkin ya, karena tidak sesuai dengan peruntukannya, itu akhirnya menyebabkan HIV seperti itu. Makanya yang pertama adalah kalau kita biar nggak tertular itu adalah ya kita patuhilah aturan agama kita. Jadi jangan melakukan hubungan seksual di luar nikah. Yang kedua juga ketika kita ada aktivitas, apakah itu transfusi darah atau seperti apa, pastikan bahwa itu steril. Jangan sampai tukar-tukaran alat kan seperti itu. Jangan sampai. Nah, perlu diketahui juga bahwa kalau Mas HIV bisa nular pakai nyamuk nggak sih kan? Nyamuk itu ada yang nempel satu nempel yang lain itu kan. Tidak ternyata. Jadi tidak menularkan melalui nyamuk atau mungkin ciuman atau mungkin salaman, tidak menularkan. Jadi memang HIV itu hanya menularkan ketika ada kontak darah sama hubungan seksual seperti itu. Dan HIV ini yang perlu kita tahu, jangan jadi stigma juga bahwa orang kena HIV itu orang-orang yang memang konotasinya nakal, suka jajan seperti itu kan. Itu bukan juga. Karena kadang-kadang ada juga dengan kondisi-kondisi tertentu bahwa orang terkena HIV itu ada ODA itu memang dari keturunan. Ada juga mungkin dulunya pernah ada orang tuanya mungkin atau siapanya itu, atau mungkin neneknya itu adalah ODA atau orang dengan HIV AIDS kan, artinya keturunannya otomatis juga kena HIV AIDS. Banyak sekali Mas pasien di Indonesia ini ODA-nya itu justru anak-anak, karena memang ya dari warisan dari si orang tua kan. Karena ya mau nggak mau si anak dalam kandungan itu
satu aliran darah, mau tidak mau dia pasti akan terkena virus HIV seperti itu. Jadi tentunya ini sangat berbahaya. Dan juga untuk menghindari hal ini terjadi adalah dengan salah satunya mematuhi perintah agama kita. Kalau tadi kata Ustaz itu menyesuaikan peruntukannya. Jangan misalkan ini buat itu ya. Iya betul. Ini buat ini. Nah, Ustaz, kita sudah berada di ujung program. Dari bintang pagi kita hari ini. Closing statement apa yang Ustaz sampaikan dan garis benang merah atau kesimpulan dari pertemuan kita tentang menyikapi penyakit menular dari gerakan komunitas. Baik, terima kasih Mas Bobi. Yang pasti saya ucapkan terima kasih kepada Radio JIC yang sudah coba menyampaikan bahwa pesan-pesan terkait masalah kesehatan kali ini, karena ini adalah bentuk kolaborasi Mas, tadi saya sampaikan. Ini bentuk kolaborasi dari elemen bangsa kita ini untuk bareng-bareng nih mendukung upaya pemerintah untuk penanggulangan penyakit menular. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa mau itu kita bicara penyakit menular atau tidak menular sebetulnya sama. Yang pertama itu adalah dari diri kita sendiri. Jadi mitra JIC ataupun dari masyarakat pada umumnya dan umat ya, bahwa untuk menanggulangi atau pencegahan langkah preventifnya itu yang pertama dari diri kita sendiri. PHBS itu sangat penting sekali. Bukan cuman PHBS diucapkan perilaku hidup bersih dan sehat, tapi harus dipraktekkan. Sederhana saja, cuci tangan sebelum makan, kemudian jagalah kebersihan. Insya Allah kalau kita ini memang sebagai orang muslim, insya Allah dengan kita berwudu itu salah satu cara PHBS juga. Karena insya Allah dari tangan kita, kaki kita, muka kita, mulut kita itu selalu dibersihkan dengan air bersih. Makanya marilah kita tegakkan tiang agama, insya Allah kita juga akan sehat. Kemudian bicara masalah TBC, corona ataupun HIV. Jadi saya sampaikan juga bahwa sekarang ini, kemarin awal-awal corona itu ada media yang menyampaikan identitas. Dia ternyata warga si A, warga daerah A. Terus sempat ada media, bukan mainstream sih, media media online yang memberitakan itu. Nah, sekarang itu kita ada undang-undang yang melarang ya membuka identitas pasien atau rekam medis, itu tidak boleh. Makanya saya sangat mendukung sekali ketika ada media-media yang memberitakan itu tanpa menyebutkan nama, asalnya, ya intinya sejarahnya si pasien ya, dan bahkan rumah sakit kalau bisa jangan sampai disebutkan. Karena ini dampaknya sangat besar loh. Ketika misalkan ada orang kena TBC lah, misalkan orang kena TBC, itu anggapan masyarakat kita ini dia itu sangat jelek. Karena stigma ya, bicara stigma ya, stigma di masyarakat kita itu sangat tinggi. Ternyata TBC itu orangnya jorok misalkan. Corona itu orangnya jorok juga, misalkan kayak HIV berarti orangnya suka jajan kan gitu kan. Padahal nggak juga seperti itu. Makanya saya sampaikan di sini bahwa kita semua bareng-bareng jangan sampai pasien ini justru akan drop dalam pengobatannya, tapi kita berikan support. Tapi ingat, jangan dijauhi. Jauhilah kumannya, jangan jauhi orangnya. Ini pesan saya. Mungkin kami dari Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, kami siap membantu pemerintah dalam hal penanggulangan penyakit menular, dan juga kami siap mengkampanyekan upaya-upaya yang ada supaya Indonesia ini bebas penyakit-penyakit seperti tadi TBC, corona, dan juga HIV, yang mudah-mudahan insya Allah kita akan melakukan dengan sumber daya manusia kita, dengan segala macam upaya kami, supaya Indonesia itu segera terselamatkan seperti itu. Masya Allah. Dan tentunya mitra JIC Allah, balik lagi ke pesan Ustaz Kuswoyo bahwasanya ya salah satu yang dapat menyelamatkan kita adalah dengan senantiasa mendekat kepada agama. Betul. Karena tentunya ya Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan penyakit. Nah, patuhi dan jauhi apa yang tentunya Allah larang, dan juga kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita perlindungan dari penyakit-penyakit yang mematikan, amin. menakutkan tentunya. Ustaz Kuswoyo, terima kasih banyak sudah sama-sama dengan mitra JIC. Terima kasih Mas. Semoga perbincangan kita di pagi hari ini bermanfaat buat amin semua, amin ya Rob, dan membawa wawasan
kepada masyarakat agar tidak terlalu panik tapi tetap waspada. Waspada. Karena ini waspada yang paling penting. Kalau panik ya kita bisa ngapa-ngapain ya. Betul, Mas. Bisa hilang semuanya kalau misalnya kita panik. Baik, Mitra JC terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, untuk Mitra JC yang sudah stay tune di 107.7 FM, dan juga untuk Mitra JC yang sudah streaming di Facebook kami, dan juga nanti akan kita upload di YouTube. Jadi Mitra JC tetap waspada, tidak perlu panik. Bahwasanya Allah lah yang memberikan penyakit dan Allah juga menyembuhkan. Intinya adalah kita tetap harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, akhirnya Mitra mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat tentang tadi sengaja menyakiti Mitra JC. Bobby Khalid dan Ustadz Kuswoyo pamit undur diri. Adanallahu wa ikum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerasa ya, Mas?